Hai everyone, Wahyu di sini kembali dengan saya. Hari ini saya ingin membawakan topik bagaimana kita menggunakan DSP Domination Corpus Callosum 12825. Pertama kita harus download softwarenya tentunya ya. Software sekarang bisa Anda download melalui website Domination Car Audio. Bisa Anda akses dari domination.co.id, jangan lupa ada S-nya, atau Domination Audio, persis seperti brandnya Domination.audio. Pada halaman paling bawah, Anda akan ketemu download section. Ada katalog, ada software, aplikasi, firmware dari semua DSP yang diproduksi oleh Domination, termasuk white paper daripada Domination D26SC. Yuk kita download 12825 dalam zip file. Oke, kemudian kita buka, double klik. Anda bisa taruh di desktop ya, atau Anda langsung aja jalankan. Windows akan mengeluarkan layar seperti ini ya, jangan dipencet download ya, pencet aja more info. Kemudian karena publishernya unknown, maka dia memprotek PC run anyway. Anda akan sampai di halaman utama daripada DSP 12825. Ini halaman utamanya. Pada sebelah kanan ada tombol connect dan not connected. Ini DSP ini sangat mudah connect ya, asal Anda menggunakan kabel yang benar pasti connect ya. Saya yakin itu pasti connect. Nah, 12825 ini kalau Anda sudah biasa menggunakan 8425, 6425 atau piggyback, maka tampilannya mirip ya, dibagi menjadi beberapa bagian. Crossover di sebelah kiri, equalizer sebagai main window ya, makanya kalau Anda pesan mixer dia akan bilang EQ untuk balik ke halaman utama. Kemudian master volume, channeling dengan phasing ya, channeling dan phasing. Channel dan phasing di sini menarik karena phasingnya selain 0180 ya, juga ada decrease increase 5 derajat fase. Wow, ini pakai alat tertentu ya, jadi ini nggak bisa asal Anda isi. Kalau Anda nggak punya alat yang untuk melihat fase, lebih baik Anda taruh ini di 0, jangan di kemana-mana karena ini malah bahaya ya. Tapi ini jadi powerful karena ada fitur fase tersebut. Nah, untuk lebih mudahnya saya akan ajak Anda untuk melihat, saya akan setting sistem ini menjadi, bayangkan ini menjadi suatu sistem 3-way front dengan center, dengan belakang rear aktif dan subwoofer ya, 12 channel. Nah, untuk mempermudah tugas kita ngatur crossover, saya anjurkan untuk menghidupkan link dulu ya. Copy left to right atau right to left nggak masalah. Copy dulu. Sekarang channel 1 itu ngelink ke 2, 3 itu ke 4, 5 ke 6, 7 ke 8, 9 ke 10, 11 ke 12. Biarkan dulu 11-12-nya ngelink ya, biarkan saja nggak apa-apa. Karena kan tadi kita bilang kita akan pakai center dan subwoofer, berarti channel 11 akan jadi center, 12 akan jadi subwoofer, atau 12 jadi subwoofer, 11 jadi center gitu ya. Kita isi dulu crossovernya. Channel 12 tweeter, berarti kita akan high pass, let's say 4000 Hz ya. Crossovernya kita taruh 12 dB. Saya biasa pakai Butterworth ya, tweeter 4000 Butterworth. Kalau saya biasa fasenya saya taruh terbalik, so saya balik di sini 2. Kemudian channel 34 ini saya gunakan untuk mid range. Biasanya kita potong dari 400 Hz, juga 12 dB. Butterworth end up-nya di, kalau saya biasanya gapping, saya taruh di 2000 Hz, 12 dB ya.
Butterworth juga. Jadi kalau tadi Twitter dari 4.000, maka low pass mid range-nya di 2000. High pass mid range-nya di 400. Ya, 12 dB ya. Nah, di mid bass-nya ini biasanya kalau 400 high pass-nya urusannya sama woofer. Saya taruh di 50 Hz. Saya suka pakai filter 24 Butterworth. Dan ininya saya isi 300. Jadi saya gapping 100 Hz ya dengan si mid range. Jadi mid range tadi 400, ininya adalah 300, 12 dB. Sekaligus ini adalah settingan yang biasa saya lakukan di awal satu season 3-way. Jadi angka itu tidak akan lari jauh-jauh dari angka 2000 4000 untuk high pass Twitter dan low pass mid range, atau 300 400 untuk mid bass high pass dan low pass mid bass sama mid range. 300 400 atau 400 500, 2000 4000 atau 3000 5000, kurang lebih begitu. Nah, biasanya saya balik fase di sini. Ya. So, sekarang saya sudah punya sistem depan Twitter, mid range dan mid bass ya. Nah, channel 78 ini kita taruh untuk Twitter belakang. Saya kasih 4000 lagi ya, 12 dB. Ini kalau Twitter depannya negatif, maka dia juga harus negatif ya. Nah, kalau sistem belakangnya two-way ini agak susah, karena ini harusnya channel 910 ini harus ikut dengan channel 34 sebaiknya. Jadi channel 910 ini saya anjurkan untuk di cutting high passnya agak tinggi, mungkin 300 Hz gitu ya, atau 250 lah, supaya dia itu tidak tabrakan dengan fasenya si mid bass depan. Kita taruh di 250, ininya angkanya adalah 2000 ya, 12 dB. Butterworth. Kalau 3-way nggak masalah, malah 3-way sama 2-way ini yang susah, karena yang belakangnya ini mau ikut fase siapa, mau ikut fasenya mid range atau mau ikut fasenya mid bass ya. Oke. Tapi kalau ini saya ikutin fasenya mid range ya. Jadi sebenarnya untuk speaker belakang itu nggak perlu mid bass 6 in ya. Kalau 2-way ya, mungkin 4 in dengan Twitter atau 3 in dengan Twitter aja udah cukup. Kemudian channel woofer dan center. Ingat tadi kita bilang bahwa ini kita link dulu ya. Jadi ini untuk subwoofer dulu ya. Kalau untuk subwoofer, maka saya akan taruh ininya 50 Hz. 50 Hz di sini, low pass. 24 dB. Butterworth. Ininya off ya. Sudah. Nah, setelah ada link, fase ini kalau 24 dB akan ikut dengan fase mid bass channel 56. Ini sekali lagi adalah bacaan kebiasaan ya. Kemudian kita matikan linknya. Sekarang channel 11 ini kita rubah. Channel 11 sekarang menjadi center karena dia center, maka dia akan ikut fasenya si 34. Center, maka untuk center kita akan pakainya high pass bukan low pass ya. Ingat, ini rubah dulu. Jadi off. Ini jadi high pass 12 dB. High passnya berapa? Kalau saya akan ikut dengan yang channel 3. Kita channel high pass di 400 atau 300. Kita taruh 300. Nah, sistem kita sudah jadi nih sekarang. Tapi apakah benar? Tunggu dulu, kita harus lihat di mixer. Apa ini mixer? Oke, kita lihat mixer. Channel 1, channel 2, ini mau diumpan dari mana? Otomatis kalau channel yang bawah ini auxiliary 1, 2, optical left right blue, ini udah pasti benar ya. Udah pasti benar. Nah, mungkin nanti di center nanti yang akan berubah, atau di subwoofer yang akan berubah. Tapi kalau di sini benar. Nah, misalkan channel satunya kita pakai untuk front, maka high level 1 ini akan jatuh di Twitter, betul ya. High level 2 akan jatuh di channel kanan. Channel 3 juga sama ya, 5 juga sama. Nah, di channel 7 ini pasti kita terserah nih, kalau inputnya misalkan 4 channel front dan rear dari head unit original, maka kita bisa pakai 3-4-nya masuk di sini. 3 dan 4-nya di channel 8. 9-nya juga di sini, 10-nya di sini. Nah, yang menarik adalah channel 11.
Channel 11 adalah front center. Kalau front center, artinya Anda bisa masuk dari high level 1 atau 2, bisa 100-100, atau bisa 50-50. Ya, nanti tinggal dicek aja kekencangannya. Kalau misalkan terlalu kencang, Anda bisa taruh 50-50. Nah, udah. Channelnya ditutup, ya. Kalau Anda punya auxiliary 1-2, maka auxiliary ini juga harus dirubah jadi 50-50. 50. Terus sampai ke bawah optical juga 50. Ini juga 50. Ya. Bluetooth ini juga 50. Jadi terubah, sedangkan di channel subwoofer kita harus bikin ini 100. Ya, ini kosong. Ini semuanya 100. Jadi kita mau dapetin subwoofer dari front rear, high level, depan, ya, 4 channel, auxiliary 1-2 full, optical full, Bluetooth full. Ya, sorry, full. Sedangkan untuk center ini kita 50 di sini juga, sorry, 50, dan juga 50 di sini. Nah, sekarang kita punya sistem yang sudah dikonfigur nih, ya. Fasenya sudah dikonfigur, kemudian channelingnya sudah benar. Sekarang tinggal anak buah kita nih channelnya benar apa kagak nih, 11 center dan lain-lain. Jadi saya rasa kita sudah mengerti lah apa ini halaman mixer, apa ini channel, crossover, ya. Oh, ini off ya. Sorry, channel 11 nya belum di setting. 400 Hz, 12 dB, butterworth. Oke, semua sudah diperiksa lagi ya. Oh, ini low passnya belum dihidupkan. Jangan sampai salah ya. Ini saya bilang ikut high pass ini saya akan potong biasanya maksimum ya 200 Watt masih. Jangan lupa sekarang sudah sendiri-sendiri, jadi ini harus diperiksa sendiri semua. 12 dB, butterworth, ya 2000 butterworth. Oke. Periksa ya, periksa semua ya, periksa lagi. Semuanya sudah oke. Fasenya ini adalah bacaan saya. Ya. Nah, kita masuk ke tombol delay. Delay, Anda bisa adjustmentnya bisa dipilih ikut kemana gitu, misalkan A sama B gabung atau kemana bisa digabung di sini. Delay kita itu per 1 cm ya. Jadi kalau kita masukkan MS-nya 0,02. Anda lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Per 1 cm ya. 0,02 ya gradasinya. Ya, misalkan saya pencet A. Ini channel 2. Oh, ini A. Saya connect A semua. Saya bikin A semua. Maka kalau saya naikin di sini, ini next one ya. Tuh, pacaran naik semua ya. Jadi bisa kalau buat mobil ESQL Anda bisa mau bareng-bareng bisa. Kemudian gain. Dalam tombol gain nggak ada apa-apa ya, cuma gain doang. Bisa copy AB ya, misalkan A, Anda mau naikin kiri semua, kiri Twitter, midrange, midbus mau naik 1 channel atau kurang, ya Anda langsung di link aja, ya nanti dia akan connect. Jadi very simple dan sangat powerful. Saya rasa itu cukup untuk melakukan setup awal daripada suatu DSP. Nah, sekarang saya mau masuk ke fungsi equalizer. Equalizernya sangat powerful, sama kayak di 8425 atau 6425 ya. Kalau piggyback kan cuma 10. Nah, selain powerful, saya mau kasih lihat kemampuan apa itu parametrik, apa itu grafik. Sebenarnya ini bukan parametrik dan grafik ya. Ini fitur di grafik ya. Ini fitur di parametrik, karena bisa switch. Hati-hati, Anda switch itu akan kembali ke 0 dulu. Saya taruh dulu di channel 3 misalkan. Sekarang kita ada di parametrik EQ. Ya. Saya tarik 18. Saya tarik ke atas. Ya. Saya bisa geser ke kiri ke kanan. Ya. Artinya frekuensinya fleksibel, gainnya fleksibel, dan terakhir Q-nya fleksibel.
banyak yang bisa diutik-utik ya. Q dari 0,404 sampai dengan paling tajam 28,8 ya. Anda akan dapat Standar factory-nya adalah 4,3. Taruh 0 lagi Android ya. Jadi Anda bisa ke kiri, misalkan Anda kalau pakai FFT function nih paling enak harus mempunyai, ya, Alexa ini. Anda harus beli. Atau Anda pakai REW untuk predicted graph. Wah, mantap banget ini. Nanti kalau mau belajar Kita buka REW-nya. Nah, jangan lupa ini tombol bypass sama enggak. Jadi bisa membandingkan antara pakai EQ dengan tidak. Anda Ya. bisa cari. Kemudian kalau kita Kayak Huawei kebetulan ini gampang pindah, sekali, langsung mau lebih gampang kita ke grafik. Grafik ini apa sih? Sebenarnya ini bukan grafik, ini adalah paragrafik. Kenapa saya bilang paragrafik? aplikasi Kalau grafik dengan maka yang bisa software. dilakukan Jadi, adalah cuma up and kalau down Anda- top. Ini nggak bisa kiri kanan ya. Kalau Anda Dan kalau grafik Q-nya nggak bisa dirubah. Ini Kalau Q-nya masih Anda bisa dirubah tuh. bisa Kalau pakai Q-nya masih software, bisa maka dirubah dan bisa up down, itu namanya aplikasinya paragrafik. akan sama. Jadi ini lebih simple lah Ya, buat ini Autoonic saya installer menggunakan karena, yang suka 31 unitnya band nggak grafik EQ. terkoneksi sekarang hari ini. So it's very powerful Sorry, ya, saya- tiap channel 31 Ini adalah karena kita menggunakan DFC chip yang high memang level input, cukup mixer, untuk melakukan high semua level proses input, ini, mixer, termasuk proses geser fase di sini. gain, ya, gain. Itu saja Mute untuk button, sama preset semua di fitur sini. Kalau software. Anda klik halaman delay, Call, Ini restore delay, biasa ya, ya. reset Caranya 1 untuk ke delay. mesin, call dari mesin, ya, atau Anda sama bisa dengan simpan misalkan di cuma bedanya, PC, loading, ini nggak bisa, save as apa, PC preset. bisa bareng-bareng ya, kalau Di sini ada option Ini advance, nggak bareng-bareng. perlu diapa-apakan, biarkan Misalkan saja ini A, B, originalnya, D, ya. ya. Kemudian Semoga keterangan saya mengenai mengenai software ini jelas. Selanjutnya saya ingin bawa ke aplikasi. channel volume dan crossover. Jadi ini Aplikasi sama termasuk Anda bisa download termasuk di. linknya. Ini saya sudah pasang aplikasi, saya buang dulu ya. Kiri copy ke kanan. Bentar, saya buang. Kemudian Oke, saya pergi ke tapi Google nggak tombol itu ya. domination.co.id paling bawah. Adanya cuma 0,1. Anda akan dapat Kemudian, aplikasi Android, EQ-nya sama persis. Android Bisa banyak. parameter. Untuk menggunakan Android aplikasi, Anda harus mempunyai, jangan lupa, Anda harus Atau beli Anda mau- Bluetooth dongle-nya, karena kalau tanpa Bluetooth dongle Anda nggak bisa jalan Android. Android. Nggak bisa ya, terlalu kecil ya. Ya, Jadi ini kita harus buka. dari sini. Nah, beberapa handphone itu agak Channelnya di sini. apa? Channel Agak ribet ya, firewallnya. Tapi Jadi dengan Anda kata lain, bisa carilah. Ini yang saya pakai ada Huawei di kebetulan, ini gampang aplikasi sekali ya, langsung terbuka. dengan apa yang ada di desktop. Aplikasinya straightforward, mirip dengan aplikasi dengan softwarenya. Jadi Saya kalau tidak Anda menggunakan tuning dari handphone karena kalau saya Anda akan sorry, sesuatu kan terlalu banyak tombol yang Nah, dipencet. kalau Anda Saat kompetisi, bisa pakai Anda softwarenya, nggak perlu maka komputer Anda, kalau Anda ha- cuma perlu aplikasinya sebentar sedikit, akan sama. volume Ya, ini 1, Autoonic 3, saya matikan dulu karena 1, 2, unitnya nggak cukup pakai terkoneksi aplikasi sekarang hari ini ya. dari, sorry, aplikasi. saya matikan dulu nih. Nggak Nah, perlu dari sini. ini adalah halaman Saran saya utama aja, untuk master penjelasan volume dalam bahasa Indonesia, dengan preset high level input mixer, untuk hari ini high cukup. level input mixer, Saya gain, ya gain, mute Coba, button ya. sama preset semua di sini. CC, Kalau Anda pergi ke halaman delay, kita ini terus delay, memberikan ya, produk-produk channeling yang delay. memang mumpuni dengan harga ya, yang sama dengan misalkan sini, cuma Sampai bedanya jumpa. di sini nggak bisa bisa bareng-bareng ya. Kalau di sini bisa dipilih bareng-bareng, misalkan A dengan A, B dengan B gitu ya. Kemudian di output, nah dia outputnya ini ditaruh output sekaligus crossover di bawah, channel volume dan crossover. Jadi ini dengan ini jadi satu, termasuk fase, termasuk linknya, ya, termasuk linknya. Mau kiri copy ke kanan atau gimana? Kemudian, tapi nggak ada tombol itu ya, tombol geser fase ya di sini. Ya. Adanya cuma 0-180. Kemudian EQ-nya sama persis. Bisa parametrik, bisa grafik, bisa restore. Kiri kanan. Atau Anda mau, ya cuman ini bedanya dari sini nggak bisa ya, terlalu kecil ya. Jadi ini harus dari sini. Ya. Channelnya di sini. Mau channel berapa di sini? Ya. Sama persis. Jadi dengan kata lain, apa yang ada di aplikasi dengan apa yang ada di
desktop itu mirip, nggak beda. Ya, mudah sekali. Nah, apa keuntungannya? Saya tidak menganjurkan Anda untuk tuning dari handphone karena pasti Anda akan miss sesuatu karena terlalu banyak tombol yang mesti dipencet. Tetapi pada saat kompetisi, Anda nggak perlu connect komputer Anda. Kalau Anda cuma perlu retouch sedikit, volume, channel 3, mau kurang 1-2 ya, cukup pakai aplikasi dari Android aja. Jadi nggak perlu dari sini. Saya rasa itu aja untuk penjelasan dalam bahasa Indonesia. Untuk hari ini cukup. Saya mengucapkan coba ya, stay safe ya, coba kita terus memberikan produk-produk yang memang mumpuni dengan harga yang bagus. Sampai jumpa.